Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Materi kita kali ini tentang distribusi normal. Dan tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa dapat menentukan peluang kejadian data berdistribusi normal. Dalam distribusi normal kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, distribusi peluang variabel acak kontinu. Kita misalkan X merupakan variabel acak kontinu yang terletak pada interval terbuka A sampai B, di mana X merupakan bilangan real. Dan nilai fungsi variabel acak kontinu pada interval itu merupakan sederetan titik yang bersambung membentuk suatu kurva. Nah, kita bisa lihat seperti gambar di samping. Maka peluang variabel acak kontinu pada interval terbuka A sampai B itu diwakili oleh daerah yang diarsir. Berikut kita akan lihat sifat-sifat fungsi peluang variabel acak kontinu fx. Yang pertama, nilai fx itu mulai dari 0 sampai 1 untuk setiap x. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva itu nilainya adalah 1. Yang ketiga, peluang variabel acak x pada interval A sampai B itu nilainya sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi oleh garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Dan yang keempat, peluangnya juga bisa dinyatakan dalam bentuk integral fx dx dalam batas A sampai B. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Kita misalkan X adalah variabel acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif variabel acak X itu dapat kita nyatakan dalam bentuk fx sama dengan peluang dari variabel acak kurang sama dari X, nah itu nilainya sama dengan integral fkdk dalam batas A sampai X. Dengan fx merupakan fungsi peluang variabel acak X yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai B. Berikutnya kita lihat sifat-sifat fungsi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Nilai fungsinya pada interval tertutup A sampai B. Yang pertama, nilai FA nilainya adalah 0 dan FB nilainya adalah 1. Untuk A kurang sama dari X1 kurang dari X2 kurang sama dari B, kita peroleh nilai Fx1 kurang sama dari Fx2. Dan nilai peluang X1 kurang sama dari X kurang sama dari X2. Nilai peluang variabel acak X kurang sama dari X2 dikurang dengan nilai peluang variabel acak X kurang sama dari X1. Dan nilainya sama dengan Fx2 kurang Fx1. Maka nilai Fx itu berkisar dari 0 sampai 1 untuk setiap X. Yang keempat, itu turunan dari F besar X terhadap Dx, nilainya adalah F kecil X. Bagian yang ketiga, fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal. Variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan dengan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku tau. Grafiknya seperti yang digambarkan berbentuk lonceng dengan nilai tengahnya adalah nilai rata-rata atau mu. Sehingga fungsi distribusi peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan mu dan tau adalah seperti berikut. Berikutnya kita akan tentukan peluang variabel acak Z yang berdistribusi normal dengan 0 dan 1. Distribusi normal dapat ditransformasi menjadi distribusi normal baku, sehingga memiliki nilai rata-rata 0 dan varian 1. Variabel acak distribusi normal baku ini dilambangkan dengan Z, dan nilai Z dapat kita lihat pada tabel distribusi Z, di mana nilai Z ini merupakan luas daerah di bawah kurva. Misalkan kita akan menentukan nilai peluang Z kurang dari 1,13. Nah, kita lihat pada grafik
daerah sebelah kiri Z itu merupakan nilai peluang Z kurang dari 1,13. Berikutnya kita akan perhatikan tabel distribusi normal baku. Nilai peluangnya dapat kita cari pada X 1,1 dan kolom 0,03. Kita dapatkan nilai 0,8708. Itu artinya nilai peluang Z kurang dari 1,13 adalah 0,8708. Berikutnya yang kelima, menentukan peluang variabel acak berdistribusi normal. Jadi luas di bawah kurva normal N, mu, tau dapat ditentukan dengan cara mentransformasi variabel acak X terdistribusi normal dengan mu dan tau menjadi variabel acak X berdistribusi normal dengan 0 dan 1. Menggunakan rumus Z sama dengan X kurang mu per tau. Nah, silahkan Anda simak contoh soal beserta penyelesaiannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang distribusi normal. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.